10 hantu terseram di Indonesia yang jarang orang ketahui, sampai sosok Suanggi. Setiap negara tentu mempunyai hal-hal berbau mistis dengan sosok makhluk halus yang berbeda-beda. Di Indonesia masyarakat mengenal istilah hal mistis mulai dari pesugihan, dukun, hingga makhluk astral yang begitu melekat di kehidupan masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Di Indonesia, kita juga mengenal beragam cerita makhluk halus seperti pocong, genderuwo, hingga kuntilanak yang konon ada di mana-mana. Sosok beberapa hantu tadi semakin melekat karena sering diangkat dalam film horor Indonesia. Namun nyatanya, masih banyak hantu serem lainnya yang dianggap sebagai hantu legendaris. Seperti halnya beberapa hantu lokal berikut ini. Mungkin sosok hantu lokal ini belum menyamai kepopuleran kuntilanak, pocong, genderuwo dan juga tuyul. Meski begitu, sosoknya ternyata tidak kalah menyeramkan dari hantu lainnya. Penasaran? Nah, berikut beberapa hantu seram asli Indonesia yang mungkin saja belum kalian ketahui. 1. Oreng Pote. Oreng Pote adalah sosok makhluk halus yang sangat terkenal dan ditakuti oleh masyarakat di Pulau Bawean. Pulau ini terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wujud Oreng Pote adalah hantu berkulit seputih mayat dan menyerupai manusia. Hantu ini sangat dihindari karena katanya bisa mendatangkan kesialan atau bencana. Bahkan, tidak hanya orang yang melihatnya yang akan tertimpa musibah, tapi orang sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Seperti terkena penyakit aneh, usaha hancur hingga kematian tiba-tiba. Untuk menghindarinya, masyarakat Pulau Bawean mengadakan ritual atau menutup rumah jika malam sudah tiba. Lebih ngeri dari film horor Indonesia kan? 2. Jelangkung. Bukan, ini bukan jelangkung. Jika jelangkung adalah permainan mistis untuk memanggil dan berkomunikasi dengan hantu, beda halnya dengan jerangkong. Jerangkong ini adalah hantu yang memiliki wujud seperti tengkorak berjalan. Katanya, hantu yang memiliki arti tulang manusia ini berasal dari Jawa. Katanya, jerangkong sangat suka dengan telur ayam. Makanya, makhluk menyeramkan ini sering menampakkan diri di lingkungan yang sepi sekitar kandang ayam. Kehadiran jerangkong ditandai dengan suara gemeletuk tulang. Ketika jerangkong keluar, akan muncul asap dari dalam kuburan. 3. Suanggi. Suanggi adalah hantu yang terkenal di Papua dan Maluku. Berdasarkan cerita sekitar, Suanggi merupakan jelmaan penyihir atau dukun yang memiliki ilmu hitam tinggi. Suanggi disebut bisa berubah menjadi sosok wanita cantik yang suka mengincar pria hidung belang. Ia nantinya akan menyerang dan memakan alat vital si pria. Suanggi biasanya akan menampakkan diri pada malam hari. Ketika Suanggi datang, ia akan muncul seperti bola api yang terbang di atas rumah korbannya. 4. Kuyang. Makhluk astral yang satu ini berasal dari Kalimantan. Dibanding film horor yang ceritanya tak masuk akal, asal-usul tentang kuyang jauh lebih menyeramkan. Konon, kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan sama sekali. Kuyang sebenarnya wanita yang memiliki ilmu hitam untuk bisa hidup abadi. Kuyang disebut dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Tapi tenang saja, kuyang bisa diusir. Cara mengusirnya adalah dengan meletakkan sisir, cermin, dan pisau di sekitar ibu melahirkan. 5. Begu Ganjang. Di wilayah Sumatera Utara ada sosok hantu yang tak kalah menakutkan, yakni Begu Ganjang. Orang dari Tapanuli biasanya tahu mengenai hantu yang satu ini. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, nama Begu Ganjang akan menjadi hantu panjang. Bahkan katanya, makhluk ini punya tubuh yang tinggi seperti Slenderman, karena kepercayaan orang Tapanuli akan makhluk gaib masih sangat kental. Jika ada warganya yang meninggal misterius, maka yang biasanya disalahkan adalah hantu ini. 6. Banaspati. Nama Banaspati mulai sering terdengar di telinga orang Indonesia.
Alasan hantu ini tidak begitu terkenal adalah karena hantu ini hanya ada di daerah tertentu saja. Tapi warga Jawa Tengah biasanya tahu apa itu Banaspati. Banaspati berbentuk bola dengan api menyala yang bisa membakar dan menghisap darah manusia. Menurut cerita, Banaspati adalah perwujudan manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Ketika meninggal, orang ini akan berubah menjadi Banaspati. Banaspati memiliki sifat negatif sehingga harus dihindari. Untuk bisa selamat dari serangannya, orang harus lari secepat mungkin dan menceburkan diri ke sungai. 7. Antu Banyu. Orang-orang Sumatera Selatan mengenal Antu Banyu sebagai hantu yang mendiami Sungai Musi dan Muara II. Tak ada yang tahu seperti apa sosok hantu ini sebenarnya. Konon, hantu ini berwujud seperti wanita berambut panjang dan memiliki tubuh yang sangat berat. Maka dari itu kenapa setiap kapal yang dinaiki oleh Antu Banyu selalu tenggelam, orang yang menaiki kapal tersebut akan dibunuh dan dimakan oleh hantu Banyu. Jika mayatnya ditemukan, akan terlihat lubang di bagian ubun-ubun dan punggungnya. Antu Banyu adalah salah satu urban legend mengerikan yang harus difilmkan. 8. Glundung Plecek. Hantu Glundung Plecek yang ada di Pulau Jawa ini merupakan kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya. Hantu ini suka mengitari jalanan dan membuat manusia yang melihatnya jadi ketakutan. Ia jatuh seperti durian atau kepala. Ketika orang akan mengambil buah tersebut, hantu ini akan muncul dan membuat orang tersebut menjadi takut dan terus mengejar hingga orang itu hingga terjatuh. 9. Parakang. Jenis hantu ini berasal dari Sulawesi Selatan. Parakang sangat suka memangsa anak-anak yang ditinggal sendiri oleh orang tuanya. Hantu ini menyerupai manusia tapi rambutnya berantakan dan mempunyai bau yang khas. Terkadang parakang suka merubah wujudnya menjadi hewan seperti kucing atau anjing, maka kaki bagian belakangnya akan lebih panjang dan ketika berjalan hewan perwujudan parakang gini terlihat berjalan menunduk di bagian kepalanya. Jika seseorang terkena gigitannya maka akan mengalami gangguan pencernaan hingga buang air selalu berdarah. 10. Mariaban. Mariaban adalah hantu atau siluman yang hidup di pedalaman Kalimantan. Hantu ini memiliki tubuh yang besar dan bulu lebat di tubuhnya. Masyarakat Kalimantan juga suka berburu mariban untuk diambil bulu dan minyaknya. Konon katanya bulu dan minyak tersebut jika ada wanita yang disukai bisa terkena pelet. Hantu mariban suka minum darah dan biasanya mereka menangkap manusia yang sendirian di dalam hutan. Mereka akan membunuh manusia tersebut dengan menghisap semua darahnya sampai habis.